Nah, yang pertama kita ada di pendidikan pada zaman prasejarah. Jadi pada masa prasejarah, pendidikan hanya diberikan dari orang tua langsung ke anaknya, tidak ada sekolah dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini ada replika kapak paleolitik seperti ini, seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan pada masa zaman prasejarah ini tuh pendidikan yang diberikan adalah seperti berburu, meramu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, dan mencetak juga benda. Mengapa demikian? Karena pada saat prasejarah itu yang dibutuhkan adalah yang berbasis dengan alam langsung. Seperti itu. Kemudian di sini masuk ke pendidikan masa berbasis agama Nasrani. Di sini gereja sebagai pusat pendidikan mulai berkembang seiring dengan makin banyaknya orang-orang Eropa datang ke Indonesia. Pada masa awal penyebaran agama Kristen, Katolik maupun Protestan di Indonesia, gereja didirikan sekaligus berfungsi sebagai pusat pendidikan baik agama maupun baca tulis dan berhitung. Tidak jarang, pada akhirnya gereja meluaskan kegiatannya dengan mendirikan sekolah pada misionaris Katolik dari berbagai ordo maupun sending melakukan kegiatannya tidak hanya di kota-kota tetapi juga ke desa bahkan ke pedalaman di Indonesia. Beberapa gereja besar kemudian didirikan seperti di Bandung, antara lain gereja Bantal dan Katedral. Seperti di sini contohnya ada gereja Katedral. Terletak di Jalan Merdeka, Kota Bandung, sekitar tahun 1878, Bandung sebagai ibu kota keresidenan Priangan sudah cukup ramai, namun belum memiliki pelayanan bagi umat Katolik sendiri. Untuk melayani jemaat Katolik, maka dibangunlah gereja ini, gereja pertama yang bernama St. Franciscus Regis. Ketika jumlah jemaat kemudian, yang kedua di sini ada gereja Bethel yang bisa dilihat sendiri. Perbedaannya yaitu gereja Bethel dan gereja Katedral. Kemudian sudah itu kita masuk ke sekolah Bible di Medan 1918 sampai 1925, yaitu ada misionaris dan Zendi. Bisa dilihat foto-fotonya ada di sebelah sini. Ini adalah sekolah yang didirikan masa dulu Katolik dan juga Protestan. Nah, selanjutnya guys, di sini ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di Desa Kauman, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah sekitar abad ke-15 Masehi. Masjid ini dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya para ulama atau wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang disebut dengan Wali Songo. Selanjutnya ada pendidikan masa berbasis agama Hindu dan Buddha. Jadi pendidikan pada masa awal perkembangan agama Hindu dan Buddha itu sekitar abad keempat. Di Indonesia identik dengan proses Indianisasi, yaitu pengenalan budaya India oleh pendatang dari India yang kemudian diikuti dengan pengiriman pelajar-pelajar Indonesia untuk belajar di India. Metode pembelajarannya dikenal dengan sistem guru kuda atau Buddhis. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Ini ada relik Buddha, ada Arta Saraswati dan ada Arta Ganesha. Halo guys, di sini aku bakal ngejelasin pembelajaran masa praaksara. Jadi kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan itu masih nomaden dan sangat bergantung pada alam. Mereka bertempat tinggal di dalam gua-gua yang tidak jauh dari sumber air atau di dekat sungai. Melalui metode pembelajaran langsung, pewarisan pengetahuan keterampilan praktis diberikan kepada anak-anaknya. Ayahnya mengajarkan cara berburu kepada anak laki-lakinya, sedangkan ibu mengajarkan cara meramu dan mengolah serta mengawetkan bahan buruannya.
Nah, di sini ada bagan kurikulum di Indonesia perkembangannya dari 1947 sampai 2013. Kurikulum merdeka belum masuk di sini, teman-teman. Bisa dibaca. Di sini juga ada seragam-seragam dari mulai tingkat SD, SMP, sampai SMK, terakhir SMA. Ini ada seragam guru juga. Nah, ini nih. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Sini bisa dibaca. Nah, sekarang kita lagi ada di tempat tokoh-tokoh pendidikan. Salah satunya ini adalah bapak pendidikan kita, yaitu ada Ki Hajar Dewantara. Nah, ternyata Ki Hajar Dewantara itu nama aslinya adalah R.M. Suwardi Suryaningrat yang lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Gitu, itu lagi. Di sini banyak banget tokoh-tokohnya, di daerah Kartini, L.A. Laksminingrat. Terus juga di sini ada Muhammad Syafi'i, ada Rohana Kudus, dan ada Ahmad Dahlan, juga ada Raden Dewi Sartika. Dan yang terakhir adalah Muhammad Yamin. Nah, ternyata Muhammad Yamin ini lahir di Talawi, dan Yamin ini dikenal sebagai pendiri yang pada waktu itu bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau PTPG. Sekarang kita akan ke sejarah Ibu Dewi Sartika ya. Di sini ada peninggalan batik-batik, terus buku-bukunya juga. Nah, ini foto mendiangnya. Terus kalau kalian tahu yang sekolah di Jalan Dewi Sartika itu ini sekolah Paut Taman Istri. Ini tempo dulunya. Nah, jadi sekolah Taman Istri yang disebut juga SAI pada awalnya bernama Sekolah Istri yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika atau disebut dengan UI pada tahun 1904. SI ini diambil dari nama bentukan presiden Priaman yang turut mendukung pengembangan dan pembangunan Sekolah Perempuan Bumi Putra pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Ini sekolahnya, guys. Ini saya akan menjelaskan tentang sekolah di Jawa Barat pada tahun 1920 sampai 1961. Perkembangan pendidikan di wilayah Jawa Barat antara tahun 1920 sampai dengan tahun 1961 telah mampu merefleksikan sifat masyarakat Jawa Barat yang terbuka terhadap pendidikan berbasis multi budaya dan multi etnis serta dekat dengan lingkungan alam. Jadi sekarang kita ada di permainan anak di Anjungan, Jawa Barat. Belajar dan bermain adalah aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan anak-anak, termasuk anak-anak di Jawa Barat. Kaulinan barudak identik dengan berbagai permainan yang menyenangkan dan melatih olah pikir, olah rasa, olahraga, dan ketangkasan terpadu dalam satu aktivitas sosial di lingkungan sekitar. Nah guys, jadi di sini ada visualisasi dari senjata zaman dulu Tentara Nasional Indonesia ya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you. Sampai jumpa. Selamat